Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasi pecel. Apakah nasi pecel ini bisa dimakan oleh orang yang menderita gangguan asam lambung seperti MAH, GERD, gastritis ataupun dispepsia? Yuk kita mulai bahas. Teman-teman sebelumnya harus tahu ya bahwasanya nasi pecel ini apa aja unsur-unsurnya ya. Itu kan ada berbagai macam sayuran yang dikukus ataupun yang berupa mentah ya. Dan di sana juga ada bumbu kacang ya. Dan dalam bumbu kacang itu ada tingkat kepedasan. Nah, begini teman-teman, kalau teman-teman ini masih punya asam lambung yang belum sembuh, sebaiknya libur dulu ya. Nah, nasi pecel ini. Mengapa demikian? Karena dalam pecel ini yang pertama ya, yang paling pantangan itu adalah sambal kacangnya atau bumbu kacangnya. Lebih tepatnya bumbu kacang ya. Dimana dalam bumbu kacang ini itu kan berupa kayak saus ya, berupa apa adukan dari bumbu kacang yang dikasih air kemudian diaduk ya, dihaluskan sampai mencair. Dan di sana ini ya sekaligus sebagai sambal, selain berfungsi sebagai bumbu juga sebagai sambal karena ada yang manis, ada yang menengah dan juga ada yang pedas. Nah, apalagi kalau pedas itu ya jangan dimakan. Wong nggak pedas saja dia bisa jadi pantangan ya. Jadi bumbu kacang itu meskipun nggak pedas, dia tetap pantangan karena dia terbuat dari kacang ya. Kacang itu pantangan untuk asam lambung, untuk lambung yang masih bermasalah ya. Kemudian hal lain yang bisa menjadi pantangan adalah sayur-sayuran yang yang mentah ya. Mungkin seperti ketimun atau mungkin tauge ya. Taugenya itu kan sudah dikukus ya. Dikukus kemudian mungkin kangkung atau kacang panjang ya. Atau bisa jadi di daerah lain pakai kenikir, ada yang pakai kubis kukus. Dan semuanya itu sebenarnya juga bagus ya teman-teman ya. Tetapi semuanya ini sayur-sayuran ini rawan menimbulkan gas di lambung dengan kalau jumlahnya banyak. Nah, itulah. Jadi itu kan satu paket ya. Kemudian dari rempeyeknya sendiri itu juga kacangnya bisa jadi masalah ya. Jadi sisi baiknya ya dari sayuran-sayuran kukus itu tadi teman-teman. Tapi sekali lagi ya, kalau asam lambungnya sudah sampai pada level gastritis atau peradangan lambung, sebaiknya hindari sayur-sayuran yang setengah matang ya. Pakai sayuran yang matang saja. Seperti kayak kangkung misalnya. Kangkung kalau sudah masuk jadi sayur asam misalnya, itu insya Allah tidak ada masalah, lebih aman ya. Sedangkan di nasi pecel ini itu kan setengah matang ya, nggak matang-matang banget. Nah, itu kalau kebanyakan masuk ya campur tauge, campur ketimun, campur kacang panjang atau mungkin campur kukusnya ya, itu kalau kebanyakan masuk itu rawan sekali menimbulkan gas karena sifatnya dia berserat tinggi ya, seratnya tinggi ya. Serat tinggi itu membutuhkan waktu pencernaan di lambung yang lebih lama ya. Tetapi dia mengenyangkan ya, awet di lambung, tapi dia satu sisi bisa menimbulkan gas ya. Bagi orang yang lambungnya nggak ada masalah tentu nggak ada masalah pula. Tapi kalau kita yang masih lambungnya masih sering-sering error kayak gini, itu rasanya nggak enak karena gasnya banyak karena asam lambung kita merespon dengan berlebihan ya. Jadi nggak enak rasanya. Bisa kok dimakan tapi tetap tapi jumlahnya harus sedikit ya. Tapi itu tadi kita harus melawan bumbu kacangnya ini yang jadi masalah teman-teman ya. Oke lah, kalau benar-benar kepingin banget ya cukuplah sedikit saja bumbu kacangnya. Itu pun jangan satu porsi sendirian. Kita minta porsi teman kita. Minta dikit dong, nyicipin. Nah, itu aja lah. Kalau sampai satu porsi kita niatkan habisan sendiri, lah nanti nggak enak jadinya ya. Bisa kambuh ya, seperti itu. Sebaiknya dikurangi banyak-banyak nasi pecel ini ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.